tidak menutup bahwa korporasi itu hanya petani saja, tapi terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan swasta, baik dalam penyertaan modal maupun di dalam kegiatan-kegiatan produksinya, maupun kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Ternyata investor dari luar itu lebih positif, lebih optimis untuk melihat prospek industri pangan khususnya di Indonesia. Presiden memang ingin kita merubah paradigma. Jadi kita harus melihat pertanian ini sebagai suatu usaha. Presiden sudah memberikan arahan tentang mengkorporatisasikan petani, di mana pemerintah perlu mendorong petani untuk berkelompok sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien, manajemen yang modern, dan pemasarannya juga bisa lebih menguntungkan. Ini diulangi lagi pada tahun 2019, begitu juga pada ratas di 10 Desember dan puncaknya itu pada saat ratas di 6 Oktober, di mana ada 6 poin arahan Presiden. Yang pertama yaitu mendorong agar petani dan nelayan berkelompok dalam jumlah besar dalam sebuah korporasi, sehingga kemudian mempunyai skala ekonomi yang efisien, dan ini bisa mempermudah dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya. Kedua, membangun budaya korporasi, corporate culture. Di sini pemerintah harus membimbing petani dan nelayan memakai standar korporasi, sehingga yang target dari sini adalah perubahan paradigma, perubahan cara petani memandang pekerjaannya. Ini adalah suatu usaha yang mempunyai nilai tambah, sehingga perlu kita untuk menanamkan budaya-budaya korporasi. Di antaranya adalah mempertimbangkan input terhadap output, kemudian memperlakukan standar, dan ada SOP yang harus dijalankan. Presiden memerintahkan kepada Kemenko Perekonomian untuk mengkonsolidasikan KL-KL yang mempunyai program terkait agar program-programnya tadi untuk bisa dikonsolidasikan. Yang kita ingin jawab dari korporasi petani itu adalah situasi yang kita rasakan sekarang, bahwa kondisi rantai nilai, artinya aliran barang atau dari produksi sampai ke penjualan itu masih acak-acakan. Petani berjalan sendiri-sendiri, ya. Kemudian semua dilakukan kebanyakan umumnya secara parsial, ya. Sehingga ini menimbulkan tingkat efisiensi yang jauh dari apa yang kita harapkan. Sehingga makanya kalau kita perhatikan dengan gambar ini, semua punya link, tetapi linknya ya individu-individu atau kelompok-kelompok kecil, belum terkelola dengan baik, belum terkelola sesuai dalam skala yang betul-betul bisa memenuhi skala ekonomi, ya. Dan ini yang kita harapkan, korporasi bisa merubah wajah ini, wajah yang masih acak-acakan ini. Karena pelayanan pupuk, benih, pestisida dapat satu pintu, alhamdulillah hasilnya bisa seragam, nggak nano-nano lagi seluruh petani, sehingga harganya juga terjaga dengan baik, satu pintu dipasarkan secara baik. Produk pertanian itu, terutama pangan, sulit untuk berdaya saing, ya, karena biaya yang muncul di dalam proses produksi sampai distribusi sampai ke pemasaran ini masih tinggi, ya. Ini yang membuat kondisi yang kita harapkan ke depan ini sudah bisa kita rubah melalui korporasi petani. Bagaimana korporasi ini lebih dominan, kepemilikannya adalah petani, ya. Tetapi tidak menutup bahwa korporasi itu hanya petani saja, tapi terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan swasta, baik dalam penyertaan modal maupun di dalam kegiatan-kegiatan produksinya, maupun kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Beberapa tantangan dalam pengembangan korporasi antara lain adalah permodalan, sumber daya manusia, fasilitas, dan market atau pasar. Nah, modal ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan korporasi untuk bisa menumbuh kembangkan usaha ke depannya. Kalau kita bandingkan realisasinya antara investasi dari luar dan dari dalam ini cukup jauh, di mana dari luar ini sekitar 75,8% pertumbuhannya, dan di domestik hanya sebesar 14,92%. Ternyata investor dari luar itu lebih positif, lebih optimis untuk melihat prospek
industri pangan khususnya di Indonesia. Semakin bertumbuhnya industri makanan minuman akan berimbas terkait semakin tingginya kebutuhan bahan baku untuk industri makanan minuman. Jadi ini kita bisa lihat sebagai sebuah opportunity untuk para petani ataupun para industri bahan baku untuk mengolah bahan bakunya untuk memenuhi kebutuhan dari industri. Ternyata hampir lebih dari 50% itu konsumen kita itu di generasi Z dan generasi milenial. Walaupun juga ada generasi X ya Bapak Ibu ya. Aman. Kita bisa melihat bahwa memang dengan kita coba untuk meng-capture dari dua kelompok konsumen ini, generasi milenial dan generasi ini sudah cukup mengakomodasi dari 50% dari market yang ada. Dan kita lihat dari dua kelompok konsumen ini adalah tipe konsumen yang tidak terlalu loyal dan suka untuk mencoba produk-produk baru, produk-produk tren gitu ya, produk-produk hits atau produk-produk yang sedang banyak dibahas di medsos gitu ya. Jadi memang kita melihat tren-trennya ini tidak mengunci di satu komoditas, tapi bisa menyebar ke jenis varietas yang lain. Kita juga lihat data dari research dari WNS Indonesians, di mana kita lihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu kecenderungannya konsumen itu sudah mulai lebih concern terkait produk yang memiliki fungsi terhadap kesehatan. Ini relevan ya dengan kondisi saat ini.